Lanjut, gasken. Ketika sampai di sana atau San'a, ibu kota Yaman, dia memanggil burung berkerudung sejenis burung pelatuk untuk menyuruhnya mencari sumber air di padang pasir tempat yang kering. Ternyata burung berkerudung yang ia sebut bukan termasuk burungnya selalu ada untuk menunaikan tugas dan perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman marah dan mengancam akan mengejari burung hut yang tidak hadir jika datang tanpa alasan dan dalil yang jelas. Hut terbang kembali ke Sebah, dan sesampainya di istana kerajaan Sebah, surat Nabi Sulaiman dilempar tempat di depan Ratu Balqis yang sedang duduk anggun di singgasananya atau kerajaan maksudnya. Dia terkejut melihat surat itu jatuh dari udara tempat di depan wajahnya. Kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, ingin tahu dari mana surat itu berasal dan siapa yang dengan tidak hormat melemparkannya tepat di depannya. Setelah berulang kali membaca surat Nabi Sulaiman, Ratu Balqis memanggil para pembesar dan penasihat kerajaan untuk rapat guna membahas tindakan apa yang harus diambil terkait surat Nabi Sulaiman yang diterimanya. Ratu Balqis bersiap-siap untuk mengatur pengiriman hadiah kerajaan kepada Sulaiman dan memilih orang-orang yang akan menjadi utusan kerajaan untuk membawa hadiah. Ketika pengintai Hut mendarat di hadapan Nabi Sulaiman, dia memberitahunya bahwa Balqis akan pergi dan mengirim utusan membawa hadiah sebagai tanggapan atas suratnya. Mendengar kabar yang dibawa oleh Hut, Nabi Sulaiman menyusun rencana untuk menerima utusan Ratu Balqis. Dia memerintahkan kelompok jinnya menyiapkan dan membangun gedung megah yang akan menarik perhatian utusan Balqis agar kedatangannya akan terpesona. Inilah kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Sebah dari Balqis, dan menurut para ahli tafsir dan ahli sejarah, Nabi Sulaiman ini akhirnya menikah dengan Balqis dan lahirlah seorang anak laki-laki dari pernikahannya. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan anak dari Nabi Daud alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Silsilah Nabi Sulaiman alaihissalam yakni Sulaiman bin Daud bin Isya bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Nakshun bin Awinashab Nazaf bin Aram bin Asrun bin Farid bin Yahuzah bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Itulah silsilah Nabi Sulaiman alaihissalam. Apakah Nabi Sulaiman punya tongkat? Tongkat yang menyangganya rapuh. Dari peristiwa ambruknya tongkat Nabi Sulaiman ini ada pelajaran yang amat berharga, terutama bila dikaitkan dengan mikrobiologi. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintah selama 30 tahun. Ia meninggal pada usia 89 tahun. Setelah wafatnya Rehoboam, putranya menjadi raja. Ia menjalani kehidupan mewah dan menyerah pada godaan mencari kesenangan. Berdasarkan hadis tersebut dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman wafat dan dalam keadaan berdiri di tengah-tengah sholat di Masjid Baitul Maqdis. Itu saja yang saya sampaikan. Awalnya tidak ada seorang pun tahu Nabi Sulaiman wafat sebelum tongkatnya yang dimakan rayap ditemukan. Itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta ampunannya. Akhirul kalam. Unjur manangkola wala tanjur malkola. Lihat apa yang disampaikan, bukan dilihat siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.